Kita akan mulai ibadah kita pagi ini dalam ibadah perayaan kebangkitan Kristus hari Paskah. Saya mengundang Ibu Bapak bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom, selamat pagi semuanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu, katakan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak ibadah memperingati hari kebangkitan Kristus Yesus, hari kemenangan kami. Kiranya Tuhan berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama teruskan berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama
Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu, yang melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semua. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Kubur Yesus kosong. Di mana Yesus? Yesus telah bangkit, teman-teman. Kita cari Yesus. Teman-teman, apa kalian tidak mendengar perkataan mereka tadi? Kubur Yesus kosong. Tuhan telah bangkit. Allah telah bangkit. Allah yang telah bangkit. Mari kita semua berdiri katakan Allah bangkit. Musuh dikalahkan, kemuliaan dari
gunanya buat kita. Jadi Tuhan Yesus bangkit itu menandakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi soal hari esok ataupun masa depan kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu kenapa? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita mau percayakan seluruh hidup kita di hadapannya, karena kita tahu Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Dia hidup,
Aku senang banget guys. Kenapa tuh? Karena Yesus bangkit. Aku masih ingin merayakan kebangkitannya. Amin. Apakah Bapak Ibu teman-teman di sini sepakat kita mau merayakan kebangkitannya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Dia bangkit dan hidup. Sayang, Dia bangkit.
mau imani bahwa kebangkitannya itu membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kita yang dulunya hamba dijadikan anak, kita dijadikan laskar-laskar Kristus untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Hey, hey. Ikuti saya, Mel. Kita patut berbangga karena dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib memberikan rahmat yang besar. Kita dilahirkan kembali atas kematian untuk mendapatkan hidup yang penuh pengharapan. Bagimu Tuhan segala
Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Di hari kemenangan Kristus dan juga kemenangan kami. Kami mau duduk diam untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menangkap pesan Tuhan pagi ini. Sehingga benih kekal yang kami akan terima tidak akan terbuang percuma, tapi kami dapat tangkap itu sebagai pesan Tuhan yang memberikan kepada kami pembaharuan, memberi petunjuk terang bagi jalan kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, keberadaan diri kami, mari bekerja dengan kuasa Tuhan dan pengurapan atas kami hamba-Mu dan juga seluruh umat Tuhan yang ada di ruangan ibadah ini ataupun kami yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah kami masing-masing. Dan berdoa pengurapan yang sama atas kami sehingga pagi ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi ini dan kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Dalam nama terus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak. Ya, kita berikan apresiasi buat teman-teman promosi kita dengan potong dong. Iya, puji nama Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi ini siapa banyak di antara kita yang siap untuk terima berkat Tuhan pagi ini? Bisa lambaikan tangan? Iya. Dengan antusias yang sama, semangat yang sama, kita akan sama-sama menikmati kebenaran pagi ini. Judul khotbah saya pada pagi ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kuasa kebangkitan Kristus. Dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan bersama-sama ayat-ayat ini. Yang Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 sudah saya siapkan di slide semua, Bapak Ibu perhatikan. Namun yang terhalang dengan pilar bisa lihat HP-nya, tab-nya, supaya kita dapat memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, kita akan baca, perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu kita akan baca bergantian ya. Ayat 1 saya akan baca, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan sampai selesai nanti ayat yang ke-12, supaya kita bisa ikut ambil bagian mengikuti pembacaan pada pagi ini. Oke, demikian firman Tuhan. Tetapi pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat yang kedua. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dari Kana dan Maria itu yang dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia pergi ke dalam, ia melihat hanya kain terpakas saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi.
nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan tema Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita boleh kompak dalam membaca Alkitab pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus, kita yakin, kita percaya, kita mengimani bahwa Dia hidup. Dia tidak mati, Dia hidup, Dia bangkit, memberikan sukacita, memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Apa buktinya kalau Dia hidup? Apa buktinya kalau Dia bangkit? Kalau kita baca dan perhatikan bersama-sama dari beberapa teks, baik dari teks Lukas ataupun Matius ataupun kitab Injil Yohanes, bukti yang sama, dan ada beberapa penambahan di situ karena ada yang ditulis di dalam kitab Injil Yohanes tapi tidak dicatat di dalam kitab Injil Lukas. Saya merangkumnya sama. Yang pertama, bukti bahwa Dia hidup. Batu penutup kubur Yesus itu terguling. Berat batu itu sekitar 1-2 ton. Tidak mungkin wanita-wanita yang datang kepada Yesus untuk merempai mayat Yesus itu menggulingkan batu yang seberat 1-2 ton. Ya, sementara kita yang laki-laki gagah perkasa saja, kalau kita disuruh mengangkat beban beratnya mungkin ya sekitar 25 kilo. Ya, beras itu kan 25 kilo. Kita mungkin sudah wegah begitu ya, nggak mampu gitu ya, apalagi berat batu sebesar itu. Dan bukti yang berikutnya adalah ini, kubur kosong. Ya, kubur kosong. Kubur kosong. Tidak ada mayat Yesus. Yang ada adalah kain kafan. Dan dalam kitab Injil Yohanes tadi ada peluk penutup dari mayat Yesus yang sudah rapi tergulung. Pertanyaannya, siapa yang mengerjakan? Dia yang mengerjakan adalah Yesus yang hidup. Karena nggak mungkin mayat bisa menggulung penutup wajah Yesus ketika dia dikuburkan. Tidak mungkin. Dan di situ bukti yang lain ada malaikat yang menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus untuk melihat, memberikan penghormatan kepada guru yang mereka cintai. Tapi yang terakhir dari semua bukti Dia hidup, Dia bangkit adalah adanya iman percaya kita, adanya iman Kristen. Siapa banyak dari antara kita yang pagi ini setelah membaca renungan yang saya posting tadi pagi di grup, kalau yang tergabung, tidak tergabung di WA grup, mungkin nggak apa-apa, nggak menjawab. Ada yang baca? Baca? Nggak baca. Kenapa? Oh, sibuk mau info siap-siap ibadah gitu. Ayatnya dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah keyakinanmu. Artinya apa? Kita beriman kepada Kristus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia. Sama seperti kita itu punya cek yang kita kemudian bawa ke bank, tapi ternyata cek itu kosong. Tapi bukti bahwa Dia bangkit, kita itu pegang cek dan kemudian bisa dicairkan, dan itu membanggakan buat kita. Ada sebuah sukacita, ada kemenangan, dan itu bentuk dari keyakinan, percaya yang menjadi milik kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu menjadi pokok perenungan jika kuasa kebangkitan Kristus dan beberapa bukti yang nyata dalam perjalanan kehidupan kita, apa makna dari kuasa kebangkitan bagi kita orang percaya? Kalau kita belajar dari teks pagi ini, para wanita ini adalah termasuk golongan dari kelompok murid Yesus yang memang dekat dengan Yesus. Walaupun mereka tidak terhitung kelompok 12, tapi dekat. Dekat bukan saja karena
hubungan jarak antara satu dan yang lain, tapi dekat karena memang Tuhan pernah melakukan sesuatu kepada mereka. Ya, misalnya Maria Magdalena. Maria Magdalena itu adalah wanita yang pernah dirasuk oleh roh jahat dan Yesus menyembuhkannya. Yesus mengusir roh jahat itu. Berarti ada pengalaman di situ, ada pengalaman. Tapi berulang kali Tuhan itu ngomong dengan mereka bahwa apa yang mereka alami, apa yang Yesus alami itu sudah disampaikan berulang-ulang kepada mereka. Tapi mengapa kemudian mereka itu datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah? Mungkin sebagai wanita, sebagai murid, sebagai orang yang pernah dia tolong begitu, maka untuk memberikan penghormatan, wanita-wanita ini datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah, memberikan penghormatan. Sebetulnya apakah salah? Tidak. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Jika kuasa kebangkitan Kristus itu perlu dan setelah kita alami, maka sebetulnya kita perlu belajar untuk ini. Apakah makna dari kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan pagi ini, tangkap baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan makna bahwa saat kita menjadi orang percaya, kita perlu belajar ini, mengubah paradigma. Karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang adalah kuasa kebangkitannya itu kepada semua orang percaya, bahkan dari kelompok Maria Magdalena, perempuan-perempuan yang datang kepada Yesus tadi itu, kita belajar yang pertama adalah paradigma. Paradigma, mari kita baca ayatnya dulu ya. Ayat yang ke-5 dari kitab Lukas pasal 24. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, malaikat maksudnya ya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Paradigma itu adalah sudut pandang tentang sesuatu. Paradigma itu adalah kerangka berpikir kita. Saat saya menyiapkan apa yang saya sampaikan dalam khotbah tiap hari Minggu ataupun fellowship atau semua, saya menggunakan paradigma sesuai dengan apa yang saya miliki. Dan paradigma itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Di mana Anda belajar teologi, di mana Anda apa yang Anda baca, kemudian bergaul dengan siapa, itu mempengaruhi paradigma kita. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama, paradigma dari wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus itu memiliki pola pikir, memiliki cara pandang yang menurut saya perlu diubah. Salah. Mengapa? Sudut pandangnya sempit sekali. Ya betul, karena Yesus itu mati dikubur, ya mereka datang ke kubur Yesus. Padahal Yesus itu telah ngomong berulang kali, memberi pesan berulang-ulang. Apa pesannya? Anak manusia, siapa? Yesus yang dimaksudkan, akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga malaikat itu memberikan kepada mereka sebuah peringatan. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Jadi paradigma kerangka pikir mereka, sudut pandang mereka itu salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga punya kerangka berpikir, sudut pandang tentang sesuatu itu yang salah. Kerangka berpikir yang salah seringkali juga didahului oleh karena adanya asumsi, adanya dominasi, bahkan kita memperkirakan apa-apa yang kadang-kala belum tentu itu benar. Nampaknya orang itu penampilannya jahat, brewok tinggi, berangasan, ya bertato gitu ya, bertato.
Kalau Bapak Ibu melihat orang seperti itu, kira-kira pandangan Bapak Ibu bagaimana? Baik atau stigmanya bagaimana? Stigmanya pada umumnya jahat ya? Benar nggak? Stigmanya biasanya begitu. Benar nggak Yuda? Yuda kalau melihat orang seperti itu, stigmanya bagaimana Yuda? Baik atau jahat? Jahat ya? Menurut saya belum tentu. Ya, menurut saya belum tentu. Karena orang yang berewokan, tinggi besar, berangasan, ternyata juga yang baik banyak. Tapi kita seringkali berpikir juga orang yang kelihatannya alim, bahkan seperti alim ulama gitu ya, tidak neko-neko penampilannya. Kita mengira bahwa orang itu baik, tapi ternyata jahat. Bahkan sepertinya berpendidikan tinggi, beragama, tapi ternyata predator pelecehan seksual. Kita mengiranya baik, penampilannya baik, tapi ternyata jahat. Pertanyaan dari malaikat itu harusnya menjadi sebuah perenungan bagi kita baik-baik. Mengapa kau mencari yang hidup di antara orang mati? Yesus hidup, amin. Dia bangkit, dia memberikan kemenangan buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu pahami bahwa paradigma yang seringkali kita miliki itu salah. Dan yang paling utama dari seluruh perjalanan kehidupan kita, mengapa terjadi pertengkaran dalam keluarga, mengapa terjadi perselisihan antara orang tua dengan anak dan sebagainya, itu karena ada kerangka berpikir sudut pandang yang menurut saya salah. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan paradigma yang baru buat kehidupan kita, memberikan kerangka pikir yang baru buat kehidupan kita. Belum tentu orang yang berewokan tinggi besar jahat. Belum tentu orang yang bertato jahat. Tapi stigma yang muncul kebanyakan orang, mereka jahat. Tapi yang berpenampilan alim, bahkan seperti alim ulama gitu ya, ternyata seorang predator seksual, dan itu jahat banget. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu pemahaman kita bagaimana tentang ini? Memang penyebab paradigma itu ada banyak, gitu ya. Yang perlu kita perhatikan, penyebab paradigma yang salah adalah ini: pengalaman masa lalu yang buruk, bahkan ada trauma, gagal, ditolak dan sebagainya. Para wanita yang datang ke kubur Yesus ini, pengalaman masa lalunya buruk apa? Karena baru saja mereka menyaksikan penyaliban dari guru yang mereka cintai, dari guru yang mereka ikuti, dan mereka tidak bisa membela, dan mereka tidak bisa apa-apa. Penderitaan Yesus ketika dia berjalan dari tempatnya Pilatus menuju ke Bukit Golgota, itu perjalanan yang berat, dan mereka hanya bisa nonton saja. Pada mereka dekat, mereka mengasihi Yesus, tidak bisa melakukan apa-apa, dan mereka trauma. Akibatnya ketika mereka hari ketiga, pada mereka sudah tahu bahwa telah berulang-ulang Tuhan itu ngomong dengan mereka bahwa anak manusia itu akan disalibkan, menderita, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mengapa mereka datang ke kubur Yesus pada pagi hari, di hari yang ketiga? Karena mereka punya pengalaman trauma yang sebetulnya membutakan apa yang telah mereka dengar, dan ini berbahaya. Ya, trauma, gagal, ditolak, diremehkan, itu kadang-kadang membuat paradigma kita itu salah. Awal-awal kami keluar dari gereja lama, saya itu kumpul dengan para pendeta, ya kan 2020 itu kan COVID, nggak boleh kumpul. Saya bisa ngobrol kumpul dengan teman-teman yang pernah bergaul di tahun 2002-2003, karena itu pun ketemu di acara-acara yang saya ikuti. Saya itu sepertinya
dianggap orang yang paling jahat di sini. Jadi ketemu tuh gitu melengos gitu. Sabar Pak Yer. Itu yang saya alami gitu ya. Sehingga aduh kok begitu ya? Apa harus begitu gitu ya? Tapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu dan bukti membuktikan ternyata tidak seperti yang diceritakan oleh mereka tentang Pak Yer. Sehingga mereka sekarang ini bahkan orang-orang yang berkepentingan di tempat mereka itu dekat dengan kami sampai sekarang. Bukan karena apa-apa. Coba seandainya saya trauma dengan itu, mungkin cara berpikir saya salah, paradigma salah. Saya bersyukur ya teman-teman di TBC yang awal-awal itu sungguh support luar biasa. Belum ada tanah 2020, Pak Yer, kita berdoa cari tanah, tapi kita nggak punya uang loh. Nah caranya bagaimana? Ini paradigma yang betul menurut saya. Salah satu dari kita, Mas jangan dipaksa Pak Yer. Tapi salah satu dari kita ngomong, yuk kita punya iman, kerangka berpikir yang benar kita melangkah. Langkahnya bagaimana? Kita belum ada uang, ya cari tiap hari cari. Kok nggak cocok harganya di Pura Desmora itu waktu itu per meter persegi sudah 6 juta, atau sekarang sudah 12 jutaan. Ketemu dengan tanah yang bermasalah. Itu pun tanah yang bermasalah itu sebetulnya stop Tuhan. Setelah kami berkumpul Pura Desmora Semarang dan sebagainya ya. Saya, Santika, Pak Danan, ya Mbak Santi itu tiap hari ya makan soto bareng setelah gitu ya. Tapi soto kenangan gitu. Ya. Jadi kami tuh sangat berkumpul gitu. Kalau nggak cocok harganya, nanti lingkungannya nggak cocok begitu. Kita berdoa sampai kemudian hari Minggu setelah ibadah kita janjian ketemu Pak Danan dengan istri itu ajak saya, Pak Yer ini ada tanah dan rumah yang sekarang ditempati untuk dibangun. Kita berdoa siapa tahu ini milik kita. Kita hubungi. Ternyata tanah yang kita akan beli itu adalah tanah yang bermasalah karena HGB-nya telah 2 tahun, pernah diakunkan banknya sudah dilikuidasi, royalnya sudah lunas tapi royalnya hilang. Ini persoalan. Sehingga banyak orang yang beli tanah itu sudah sampai notaris mentok. Saya bilang kepada notaris, bisa nggak Bu dengan kondisi begini? Bisa Pak Yer, tapi mahal. Pindah Bu, disebut angka 70 sampai 100 juta. Itu untuk menyelesaikan dari HGB, balik nama dan sebagainya. Saya ngomong, pilih Pak, tidak apa-apa, maju. Betul Bapak. Itu pun masih jadi persoalan lagi. Mengapa? Kita janjian dengan brokernya. Saya, Santika, ada Pak Danang, ada Pak Budi kalau tidak salah. Janjian hari Senin, karena Minggu kan hari Seninnya kita janjian jam setengah 12 ya Pak Yer di satu tempat gitu ya. Jam 10 saya ditelepon, Pak Yer nggak jadi ya kita jadi ketemu. Nah kenapa gitu ya? Sudah ada tanahnya sudah yang DP gitu ya. Duh, gitu. DP-nya berapa toh? Disebut angka. Nek DP ini kami bayar, tapi tanah itu untuk kami. Nggak jawab Bapak. Itu jam 10. Jam setengah 12 saya ditelepon kembali. Pak Yer, kita janjian ketemu karena yang DP nggak jadi. Berarti brokernya itu boleh. brokernya itu apa tadi itu tukang bohong ya. Saya nggak bicara dengan broker yang bekerja sebagai broker loh ya, karena RBC kalau ada yang broker jujur menegur gitu ya. Nah kita jadi Pak Yer ketemu, padahal saya udah bayar, kami udah bayar DP, berarti bayar DP ya. Wes gini aja Pak Yer serah ketemu nih, sebutkan angka, pokoknya Pak Yer pajak jual beli yang tanggung semua. Ya, oke, akhirnya deal. Kemudian hari tertentu kita keluarkan sekarang sertifikat dari tanah itu dititipkan orang, dan menurut prediksi kami dan ketika bicara dengan pemiliknya, Nopet Tio tahu ya 200 juta itu untuk mengeluarkan. Jadi kami bawa uang itu sakbok gitu. Uangnya dari Tuhan.
lewat teman-teman di RBC. Tapi kami melangkah. Coba seandainya, aduh, orang ada sekadar nggak salah duit, kita bisa nggak? Paradigma kita seringkali dipersempit, Bapak Ibu. Bahkan penyebab pergaulan. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan suka dengan tampilan-tampilan postingan-postingan yang menipu di media sosial. Nampaknya cantik, ganteng, ternyata wajahnya jerawatan. Banyak. Aslinya begitu. Loh, akhirnya kok tahu? Nah, ternyata pernah ada yang posting keliru, diguyu ke temannya, dia sebetulnya elek toh. Padahal itu sedang posting live gitu. Nah, Bapak Ibu, penyebabnya ada pikiran yang perlu dibaharui, bahkan kita perlu ini open minded, pikiran yang terbuka dengan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar cari Yesus yang bangkit, bukan di tempat orang mati di kuburan, tapi cari Yesus dalam kehidupan. Jangan persempit kuasa kebangkitannya dengan kebingungan, kegelisahan, kegalauan, bahkan kedukaan seperti yang dialami oleh para wanita yang pergi ke kubur Yesus. Temukan Yesus dalam hidup kita, karena kebangkitannya itu berkuasa. Bagaimana caranya? Alami kuasa kebangkitannya dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bangun hubungan yang sejati dengan Tuhan lewat doa, baca firman, dan bukan hubungan yang, perhatikan, semu. Seringkali anak-anak Tuhan KTP-nya Kristen, tapi tidak punya connect Tuhan dengan baik. Kita jarang baca Alkitab, kita jarang berdoa. Kalau nanti di surga kita ditanya sama Yesus, Tata, papamu tuh kan sudah ngajari kamu tiap pagi baca Alkitab. Kok kamu bilang kan udah baca Alkitab? Misalnya, coba dalam kitab Kejadian 1:16, apa enggak kamu gitu? Kalau di surga ditanya seperti itu, kita nggak tahu dan kebingungan bagaimana. Tanya papa, karena papa kan pendeta. Nah, tapi itu hubungan yang semu, Bapak. Banyak anak-anak Tuhan yang tampil di depan melayani, tapi jarang sekali baca Alkitab. Dan akibatnya apa? No, tidak ada impartasi dari kuasa Tuhan yang disampaikan ke jemaat. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu percaya sungguh-sungguh. Temukan Yesus dalam pengalaman kehidupanmu. Sekalipun berat, di situ justru kita akan menemukan sejatinya hubungan kita dengan Tuhan. Yang penting di sini kita perlu memiliki paradigma yang diubahkan. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Dia hidup. Yang kedua, mari kita belajar makna kuasa kebangkitan Kristus Yesus adalah ini, memberi sebuah kepastian. Coba perhatikan di ayat yang ke-6 tadi, setelah malaikat itu ngomong dengan malaikat, kenapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Malaikat ini kemudian ngomong begini, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Mari kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ini adalah sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Kepastian itu bicara tentang perihal atau keadaan yang pasti, tentang ketentuan atau bahkan sebuah ketetapan yang perlu kita ikuti. Itu sebuah kepastian. Tapi di dunia ini tidak ada yang pasti. Setuju ya? Di dunia ini tidak ada yang pasti. Apalagi kalau berhubungan dengan partai politik dan anggota partai politik. Waktu kampanye dia ngomong bla 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 bla. Kalau bisa tak kasih deh. Tapi setelah duduk jadi anggota legislatif, lupa dengan janjinya. Karena apa? Sibuk ngurusin berkat, sibuk untuk mengelola berkat yang diterima. Ya. Saya itu kaget banget. Saya nggak tahu.
Saya berdoa supaya dari antara kita ada yang menjadi caleg dulu, karena gajinya banyak. Ya, gajinya banyak, tunjangannya banyak, tapi menyengsarakan rakyat banyak gitu. Di dunia ini nggak ada yang pasti, nggak ada yang pasti, apalagi kalau berhubungan dengan orang-orang yang sepertinya kita anggap baik, sepertinya manis di depan. Tapi saya mau katakan, ketika malaikat ini ngomong, dia tidak ada di sini, itu memberikan sebuah kepastian bahwa Yesus hidup. Karena Yesus saja, di dalam Yesus ada kepastian. Hanya Yesus yang memberikan kepastian keselamatan. Amin. Dengan keras dong. Hanya Yesus yang memberikan kepastian keselamatan. Amin. Hanya Yesus yang memberikan jawaban doa. Aduh Pak ya, kalau ini tunggu dulu deh. Saya itu sudah berdoa bertahun-tahun, tapi nggak dikasih Tuhan. Saya lihat truk saja punya, di sana ada gandengan. Saya belum punya gandengan. Dimainkan juga ada apa ya? Kita berdoa lama begitu ya. Truk aja punya gandengan, kok saya belum punya gandengan? Nah bagaimana punya gandengan? Kamu tidak pernah bergaul. Bagaimana kamu bergandengan? Kamu juga tidak pernah berdoa. Bagaimana kamu bergandengan? Karena kamu tidak pernah berkaca. Berkaca itu bercermin. Artinya bercermin kita berdandan. Nah kalau kita tidak pernah berdandan, mana ada perjaka yang datang kepada kita kalau itu adalah seorang wanita? Kalau kita tidak pernah berdandan, maka mana mungkin ada perempuan yang aku mau dengan kamu gitu. Kalau penampilan kita nggak punya terus. Yesus memberikan kepastian jawaban doa. Amin. Apa yang kita doakan hari ini? Datang kepada Tuhan karena Dia pasti memberikan jawaban. Cuman jawabannya Dia tunggu, mungkin kita perlu bersabar, atau mungkin tidak, karena nggak sesuai dengan apa yang kitahendaki. Tapi dalam Yesus ada sebuah kepastian jawaban doa. Hanya Yesus yang memberikan kepastian jalan keluar. Amin. Jalan keluar. Ada jalan keluar. Hanya Yesus yang memberikan kepastian masa depan akan hari esok. Hanya Yesus. Dan lanjutkan. Hanya Yesus hadir seluruh kita. Karena Dia memberikan kepastian bagi kita. Yang menjadi persoalan adalah seringkali ada penghalang untuk seseorang itu mengalami janji Tuhan. Mungkin yang dialami seperti para murid itu, ragu-ragu, tidak percaya di surga. Sepertinya perempuan-perempuan yang ngomong dengan para murid itu sepertinya kan omong kosong bagi mereka. Ragu-ragu, dan ini penghambat untuk kita menerima kepastian janji. Berikutnya, ini ketidaktaatan kita itu juga menjadi penghambat untuk kita terima kepastian janji Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dalam Ulangan pasal 24, maka berkat-berkat itu akan datang kepadamu. Sebaliknya, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, bukan hanya berkat, bukannya datang berkat, tapi kutuk dalam teks itu. Kemudian penghalang dari janji Tuhan dari antara kita yang perlu kita perhatikan adalah ada dosa dan kedagingan yang menghalangi untuk datangnya berkat, yang menghalangi untuk doa itu dijawab, bukan karena Tuhan itu kurang panjang tangannya kata Yesaya, tapi karena dosa dan kejahatan. Karena itu Bapak Ibu kita perlu pahami baik-baik, kuasa Tuhan memberikan kepastian. Dia bangkit memberikan kepastian bagi hidup kita. Yang ketiga dan yang terakhir, makna yang ketiga dari kuasa kebangkitan Kristus adalah Dia itu akan mengubah situasi kehidupan kita dari buruk menjadi baik. Situasi kehidupan yang dialami oleh wanita dan juga situasi kehidupan yang dialami oleh Petrus, bahkan secara global nanti kepada banyak orang, ya. Perhatikan baik-baik dari ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayat ini ngomong begini, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Perhatikan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Teringat mereka akan perkataan Yesus ketika apa? Malaikat sudah menyampaikan kepada mereka kembali ada kuasa yang diimpartasikan. Aku mereka mengingat, lu iya ya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka teringatlah mereka. Mengapa mereka itu lupa? Ya, mengapa mereka lupa? Seperti lagi disampaikan, mereka itu trauma, mereka stres dan ada tekanan mental yang besar, yang luar biasa yang dialami oleh mereka. Bahkan mereka itu tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, dan itu situasi yang dialami oleh wanita-wanita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan remehkan masalah lupa, ya. Jangan remehkan. Mungkin penyebabnya memang karena kita sudah semakin usia, kita kemarin kena COVID dan kita kehilangan banyak oksigen, gitu ya. Bu Yanti itu pernah ketika sembuh, Jaden itu datang, ini satu topak ya, lupa. Kalau itu sih tidak persoalan, tapi kadang-kala lupa yang disengaja atau lupa kebiasaan, bahkan kita lupa. Akibatnya apa? Situasinya bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan situasi. Dia Allah yang datang kepada wanita-wanita ini, dan malaikat memberikan pesan kepada mereka. Pesan yang juga disampaikan untuk kita pagi ini, sehingga kita perlu mengingat apa yang menjadi perkataan Yesus akibat mereka mengalami perubahan yang dialami. Kembali kepada teks tadi, Petrus. Tetapi bagi mereka, ini murid-murid, perkataan-perkataan itu ketika wanita-wanita sudah menyampaikannya kepada para murid setelah melihat kubur itu kosong, ya. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ini situasi yang dialami oleh mereka. Kembali lagi, apa penyebabnya? Mungkin paling lebih besar adalah trauma. Tapi ayat 12, sungguh pun demikian. Perhatikan baik. Petrus bangun lalu cepat-cepat. Apa Bapak Ibu? Pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat bahwa kain kafan saja, tidak ada Yesus. Lalu ia pergi dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi. Para murid tidak percaya, Petrus juga ragu-ragu. Tapi ragu-ragu itu dapat diubah oleh Tuhan. Keraguan Petrus tidak kemudian membuat dia jatuh kepada trauma ketika dia diingatkan dan menyangkal Yesus. Aku gak kenal dia. 3 kali. Kemudian ayat berkokok. Dia mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus, dan dia hari itu, detik itu bertobat. Sehingga hubungannya dengan sorga, hubungannya dengan Tuhan tetap firm. Tapi berbeda dengan Yudas. Kesalahan Petrus dan Yohanes menurut saya fatal. Penyesalan iya, tapi penyesalan yang Yudas hadapi adalah dia pegang 30 keping perak tadi. Yang menyesal, dia sampaikan itu kepada orang yang memberi ahli Taurat dan Farisi. Kemudian tidak tahu pergi kemana. Alkitab mengatakan dia gantung diri dan bunuh. Kenapa? Tidak sanggup mengatasi situasi hidup yang dialami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap kita tetap berjalan dengan Tuhan. Ke depan kita nggak ada sor yang pasti. Ke depan mungkin jalannya tidak mudah, tapi kita punya Yesus. Ke depan mungkin situasinya belum tentu baik, tapi bersama dengan Yesus itu baik ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun ada trauma yang dialami oleh para murid, dalam teks terjemahan firman Allah yang bahasa Indonesia kini dikatakan, Petrus heran sekali, lalu pulang dengan banyak sekali pertanyaan di dalam hatinya. Bukan mengakhiri hidupnya, bukan penyesalan yang kemudian tidak berdampak bagi dirinya. Dan ketika dia ketemu dengan Yesus di Danau Genesaret, maka ada di Yesus ketemu dengan Yesus, Petrus ketemu dengan Yesus di tepi pantai Tasib, sekali bisa Galilea. Tuhan bertanya pada Simon Petrus, hei Simon anak Yahya, apa kau
cinta aku, oh Tuhan, Engkau tahu ku cintamu. Dan itu membuat titik balik pertemuan dengan Yesus kembali ketika, apakah Engkau mengasihi aku, Bapak Yesus? Aku mengasihi. Apakah Engkau agape? Aku filia dengan Engkau. Sampai 3 kali kemudian Petrus menyesal karena sampai diulang 3 kali. Bagi orang Yahudi 3 kali itu bentuk kebangkitan. Maksud saya paham ya? Bentuk kebangkitan. Kadang-kadang kita memberikan awasan pada anak, ayo jangan diulang, tak itu loh, betul. Bagi orang Yahudi 3 kali pengulangan itu sebetulnya bentuk penegasan, dan bentuk juga penegasan supaya Petrus berbalik kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus mengubah paradigma. Mari kita belajar. Ya, mari kita belajar untuk memahami bahwa kebangkitannya sanggup mengubah paradigma kita. Kerangka berpikir kita, dia ubahkan yang seringkali menyesatkan. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepastian dalam kehidupan kita. Dan kuasa kebangkitan Kristus dapat mengubah semua situasi dalam kehidupan kita menjadi baik, sangat baik, dan teramat baik. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara bawa musik bersama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Saya mau pagi ini kita terkonek dengan surga, terkonek dengan Bapa kita. Tidak ada kesibukan aktivitas dalam acara. Semua orang berhubungan secara pribadi dengan Bapa kita di surga. Pejamkan matamu, pandang Dia Allah.
Dia Allah yang sanggup mengerjakan melebihi apa yang menjadi kerinduan kita semua. Saya tahu Bapak Ibu sudah jauh dari Tuhan. Ada beberapa orang dari kita yang mungkin sudah jauh, jarang sekali baca Alkitab. Bangun hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang true, sejati, dan bukan hubungan yang semu. Ada banyak orang-orang yang bisa membohongi suami, istrinya, anaknya demi mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi hari ini mari datang dengan segenap hati, connect terus hubunganmu dengan Bapa di surga. Ku terhubung denganmu. Semangat saja naik ke pujian ini. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Makasih firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang menjadi penyebab untuk kita tidak bisa connect dengan surga, kita hanya melihat masalah dan fokus kepada hal itu. Tapi seringkali kita melupakan surga, kita nggak melihat ke atas. Padahal di atas Dia sanggup mengerjakan lebih dari apa yang menjadi doa-doa kita. Amin. Kalau ada di antara kita yang pagi ini rindu mengalami kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan itu, datang kepada Tuhan secara pribadi, semua tutup mata, angkat tangan. Kalau ada orang, pada Bapak Ibu yang mengalami seperti ini, datang kepada Tuhan, angkat tanganmu dan datang kepada Dia. Ku terhubung denganmu, datang kepada Tuhan. Selalu melekat di hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kau melihat satu persatu keberadaan diri kami, Tuhan. Engkau melihat dari surga tentang hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang tidak mati, tapi Allah yang hidup. Bahkan Engkau naik ke surga, memberikan tempat bagi kami. Bahkan Engkau berjanji juga menjemput kami gerejamu, umatmu. Kami bangga kepada Engkau, Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk umatmu pagi ini, jemaat RBC yang Kau kasih. Dari usia anak-anak sekolah minggu RBC sampai kepada mereka yang dewasa dan lanjut usia. Mari temukan mereka sehingga mereka boleh mengalami akan kuasa Tuhan di hidup mereka. Mereka tidak menyalahkan situasi, kondisi, keadaan, tapi mereka memandang Engkau satu-satunya Tuhan yang memberikan kepastian, pengharapan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Firman-Mu hamba berhenti menyampaikan, tapi Kau berbicara Tuhan Yesus terus di hidup kami, sehingga firman itu mengubah kehidupan kami, mengubah jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Kata sama-sama, pandanglah Dia sumber berkat, Dia Bapa yang baik. Pulanglah Kau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus
yang senantiasa akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu akan mengalami kehidupan yang terus naik dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan pagi ini besok akan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali dan jemput kita semua. Di dalam nama Tuhan saya berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan salam. Kita selamat Paskah.